Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin adzim fashfa'lana indal karim ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal karamin, para alim ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Arif Sudaryana selaku anggota Majelis Tahkim Pusat, kepada Romo Kiai dari Majelis Tahkim maupun Dewan Pimpinan Wilayah pada Abah Zaini dan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Sleman maupun Majelis Tahkimnya yang saya taati, saya muliakan. Kepada Musbidah yang diwakili oleh Abah Sigit mewakili Ibu Bupati yang saya muliakan, dari Musbika dan Ramil maupun dari Bapak Camat Pak Yadi yang saya muliakan. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, pada kesempatan yang mulia ini mengenai uraian tasyakur, sanjungan sholawat dan salam, saya makmum kepada Al-Ustadz penata acara yang saya taati. Semoga pertemuan kita pada mujahadah Rudhu Sana ini sekaligus kita niat iktikaf. Jadi iktikaf itu Rasul, tuntunan Rasul. Jadi kalau masuk masjid niat iktikaf. Semoga kita bersama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengenai uraian tasyakur tadi, kita mengucapkan alhamdulillah, kita langsung iktikaf, kita mendengarkan pengajian. Ini termasuk sunnah Rasul. Hadirin, to the point saja karena waktu terbatas. Apa sih hidup ini? Hidup ini adalah tanggung jawab. Hidup bukanlah sia-sia. Artinya hidup ini nanti ada reward, hadiah, ada punishment, hukum, ada dua. Karena hidup ini tanggung jawab, kita dituntut untuk mengenal tujuan hidup.
Tapi zaman-zaman ini sih dicari itu kebutuhan hidup saja. Mestinya mencari kebutuhan hidup itu untuk melaksanakan tujuan hidup. Ya. Jadi zaman ini sudah kacau. Kita hidup tidak kenal dengan tujuan hidup. Yang dikenal adalah kebutuhan hidup. Sehingga kita halal haram kita tidak peduli, yang penting terlaksana, sukses menggapai kebutuhan hidup. Inilah muncul di akhir zaman berupa bimbingan praktis untuk melaksanakan tujuan hidup dengan benar sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan. Maka muncul sholawat wahidiyah dan bimbingan praktisnya. Ini pemahaman awal. Hidup ini tanggung jawab. Karena ad-dunya mazra'atul akhir. Ini sama. Dunia ini adalah ladang. Ladang bagi orang yang akan menuai di akhirat nanti. Ada dua pilihan. Kita tanam racun, atau kita tanam itu adalah yang manfaat. Terserah. Dunia adalah ladang. Ada batas. Nanti buahnya adalah akhirat. Berapakah orang yang mendalami akhirat? Dan berapa orang yang sadar dengan adanya kehidupan di akhirat? Maka karena ini ladang, itu berat. Hidup di dunia itu berat. Apalagi ini disebut hari akhir. Disebut hari akhir itu karena tanda-tandanya sudah ada. Yang mungkin kemarin haji ataupun datang dari umroh, Rasul pernah bersabda begini, tidak akan terjadi kiamat sebelum Jazirah Arab, Mekah, Madinah tumbuh subur dan banyak sumber air. Loh, ini di Mekah itu sekarang subur hadirin. Yang dulu 2002 saya di sana itu menghitam, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Sekarang seperti di daerah Sleman ini, tumbuh subur. Saya ingat ketika itu, ya Allah, Rasul telah menyatakan tidak akan terjadi kiamat sebelum tanah Mekah ini subur dan banyak timbul air. Logikanya bagaimana? Dilanjutkan oleh Rasul. Ketika itu manusia tidak mengenal dirinya, terjadi fitnah di mana-mana. Yusbihur, terjadi di pagi harinya, fiha mu'minan, manusia saat itu masih beriman, wa yumsi kafiron, sorenya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron, sorenya masih beriman, paginya sudah kafir. Sorenya masih bersatu, paginya sudah bercerai-berai. Hanya kebutuhan hidup yang dipegang. Andaikan kita ini mengenal tujuan hidup, rukun negara ini menjelang pesta demokrasi. Rame itu karena kebutuhan hidup, bukan tujuan hidup. Disinilah wahidiyah di tengah-tengah kita sampaikan. Jadi gini, dunia ini ujian.
dunia ini berat. Saking beratnya Allah berfirman dalam surat Al-Dayat, Al-Adiyat, wal adiyati dhabha. Hafal ya? Wal adiyati dhabha. Saya ambil satu aja. Allah telah berjanji, bersumpah demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah, dalam tafsir sampai merinding. Itulah dunia. Saya bilang, Allah telah berjanji demi kuda perang yang berlari kencang sampai terengah-engah. Kira-kira kalau dunia seperti itu, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Kita mengendarai kuda, kuda lari kencang, kuda perang kencang, terengah-engah. Kira-kira banyak yang jatuh apa banyak yang selamat? Kira-kira naik kuda kencang, banyak yang selamat atau banyak yang jatuh? Oke ya, kita berpikir, siapakah yang selamat saat itu? Dalam kuda perang itu ada dua kendali. Ada dua kendali. Artinya sekencang apapun kuda berlari, bila kita memegang dua kendali itu pasti selamat. Yang tidak berpegang kendali itulah yang akan celaka itu. Hidup di dunia itu seperti kuda, berlari cepat, apalagi kiamat. Pegang dua kendali itu. Kendali itu oleh Allah ada di hati jenengan, ada di dalam tubuh ini. Maka gunakan, maksimalkan dua kendali ini. Walaupun kuda berlari kencang, kita di atasnya, kita akan selamat. Tidak boleh dilepas kendali itu. Ada dua wonten kali, siji yang di batok kepala, apa namanya, akal. Yang satu di rongga dada, hati. Ada dua. Siapa yang menggunakan akal pikiran dan menggunakan hati sesuai dengan petunjuknya, dialah yang paling selamat. Sampai wonten salah satu dawuh di kitab Al-Hikam, bahkan di kitab Birotun Nasih, kalau manusia itu menggunakan akal, orang yang mengabdi kepada Allah gunakno akal, ini nilainya lebih baik 70 tahun ibadah bagi orang yang ibadah tanpa menggunakan potensi akliyah. Orang yang menggunakan pikiran yang jernih di dalam melangkah, ini akan lebih baik 70 tahun bagi orang yang melangkah tanpa menggunakan pikiran. Tafakkaru sa'a khairun min ibadati sabi'ina sana. Jadi ada orang beribadah, akalnya dipakai, pikirannya dipakai untuk menemukan sesuatu yang benar. Ini lebih baik daripada ibadah 70 tahun yang hanya ikut-ikutan ibadah atau ibadah. Sampai ada ahli filsafat. Saya ini sebelum masuk sini Pak Yadi kata, ini kota Sleman Jogja ini banyak orang-orang pandai, banyak-banyak anak mahasiswa. Karena kemarin saya melihat debat presiden wawasan itu, itu pinter-pinter toh, itu terobsesi itu. Filsafat Ibnu Sina itu mengatakan gini, nafas jiwa itu ada 3. Ibnu Sina itu namanya Ibnu Husain bin Abdullah.
Kalau di sini disebut di Avicenna, ya, ada sekolah Avicenna, ada Ibnu Sina. Itu aslinya Ibnu Husain bin Abdullah. Dia mengatakan manusia itu mulia karena di dalam jiwa itu ada 3. 1, jiwa tumbuhan. 2, jiwa binatang. 3, jiwa manusia. Kalau jiwa tumbuhan makan, tumbuh, berkembang biak, itu tumbuhan. Jiwa binatang, 3-tiganya itu ada, cuma yang menonjol binatang itu adalah bergerak dan menerkam. Siapa yang hidupnya bergerak menerkam, bergerak makan, tidak tahu tujuan, dia memiliki jiwa binatang. Kalau mati, besok bangkit akan berkepala seperti binatang. Dari solusi manusia, selain memiliki jiwa-jiwa itu, yang menonjol adalah akal. Karena dengan akal inilah manusia dimuliakan dan manusia akan dimintai pertanggung jawab. Ini adalah Avicenna menyatakan manusia punya akal. Mari kita berrenung sejenak. Kita hidup. Apa? Kalau yang kita cari bukan tujuan itu, kaya. Semua manusia ujungnya melarat. Ujungnya tidak apa. Uang saya triliunan, saya seorang konglomerat, 7 turunan habis, tetap sekaya apapun ujung manusia adalah miskin. Karena ketika kembali kepada Allah, semua ditinggal. Apa yang dicari akan menjadi tanggung jawab dan menuntut di hadapannya. Akal berbunyi mengatakan sekaya apapun kamu tetap miskin. Rumah mewahmu, harta kekayaanmu, mobil mewahmu tidak akan pernah kau bawa ke kuburan, ke akhirat. Akal menyatakan itu, nafsu menolak. Karena nafsu terpengaruh dengan kebutuhan hidup, sedangkan akal ini adalah sesuai konsekuen dengan tujuan hidup. Ada orang tidak pernah sakit. Semua manusia pasti akan sakit. Adil sama sakitnya. Saya tidak pernah sakit. Oke. Tapi ketika sakit terakhir adalah dicabutnya ruh keluar dari jasad, sama 300 kali sebutan bidang. Jadi bodoh. Memang kita tidak pernah sakit, tapi ujungnya adalah sakit ketika ruh kembali kepadanya. Itulah dunia. Jadi kita berpikir, karena manusia ini diberi akal, akal pun bertanya, mengapa bangsa ini, mengapa diri ini tidak bisa menghadap kepada Allah? Mengapa diri Indonesia yang memiliki adat ketimuran yang sampai ke luar negeri ini sudah terkenal humble-nya bangsa ini, humble-nya, lemah lembutnya, sopannya, sekarang kembali terkikis. Mengapa bangsa ini, negara ini, bangsa yang bersatu padu mulai terkoyak? Akal bertanya. Apa jawabnya? Al-Quran menunjukkan jawabannya. Akal bertanya, akal berpikir, bertafakur, di mana sejatinya bangsa yang indah ini. Ternyata ada satu ayat, Bu, Bapak, satu ayat yang satu ini lengah bagi umat di zaman ini.
Wonten pinten ayat? Setunggal sing menungso lima. Ayatnya apa itu? Iqra, hanya satu ini. Apa Iqra? Baca, hanya satu ini yang membuat manusia akan menjadi jelek, manusia akan menjadi rusak, perkumpulan bangsa ini akan menjadi bercerai-berai. Karena dari atas, pemimpin, rakyat, kiai, santri, ini Iqra tidak pernah dipraktikkan. Kalau bacanya bisa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima itu, ayat pertama. Iqra ini yang menjadikan biang rusaknya kehidupan bermasyarakat. Loh, tapi di daerah saya kuliah, di daerah sana S2 sudah banyak, pinter-pinter. Ya, itu benar. Iqra tidak ada buta huruf. Pemerintah sudah memberantas buta huruf. Ya, tidak ada orang bodoh sekarang, Pak Yadi. Iqra itu baca. Kita bisa membaca peluang. Sudah pandai, cuma satu bangsa ini. Iqra tidak bisa membaca dirinya. Gak bisa moco awake dewi. Karena dia tidak mampu membaca dirinya, maka dia bukan buta huruf lagi, tapi sudah buta hati dan buta diri. Inilah kolaborasi antara Ibu Bupati dengan kiai-kiai itu. Ini harus menyatu. Saya gambar, memang saya bawa ini. Andikan itu manusia. Iqra, manusia pandai membaca Quran, manusia pandai membaca hadis. Akeh kang apal Quran hadis karena tidak bisa membaca diri, seneng ngafirke marang liyane, kafir dhewe gak dikateki. Dia tidak mampu membaca dirinya sendiri, yang dibaca orang lain. Gajah di pelupuk mata tidak nampak, kuman-kuman di seberang lautan nampak. Kesalahan sendiri dia tidak tahu, kesalahan orang lain sekecil apapun telah nampak. Iqra inilah yang kita kurang memperhatikan. Bukan soal pinter, tapi hati tidak pernah membaca dirinya sendiri. Makanya ada amalan selawat pembersih hati. Alhamdulillah, jangan menemukan Wahidiyah ataupun menemukan nida ya Sayyidi ya Rasul. Kalau dibaca, hati akan menjadi bersih. Sekarang saya tanya, yang dibaca manusia itu apanya sih? Kalau lahirnya itu Pak Yairu dari Pasuruan, nampak. Itu Pak Yadi dari Kecamatan Makil, ini Pada dari Data, itu apa sih kita dari Kabupaten. Bukan itu. Ibarat manusia, kita tidak membaca bungkusnya. Kalau panjang mencari minuman itu yang dibaca apanya sih? Bungkusnya. Apa ini namanya? Aqua, betul ya? Berapa itu Kiai Rasid, Romoya Rasid ini? Aqua satu ini berapa ini? 1.000? 2.000 ya? 2.000 ya? Saya tanya, mengapa kok 2.000? Karena isinya mineral. Mengapa kok 2.000? Dinilai 2.000 karena isinya mineral. Manusia tidak pandai membaca dirinya, dalamnya. Anda adalah seorang madu atau Anda seorang racun, baca dirimu. Kalau panjang manfaat, orang lain bisa baik, orang lain bisa selamat, berarti Anda madu. Tapi kalau Anda, kita ini orang lain sakit, orang lain menyesal, orang lain benci, berarti Anda racun. Ini harus kita baca. Lalu bagaimana kita bisa membaca diri, sedangkan di dalam hati ada 360.000 hijab aling-aling. Jangankan menghadap pada Allah, menghadapkan diri kita, menilai diri kita, kita sudah tidak mampu.
apalagi madhab kepada yang memiliki diri. Ini ada 360.000 aling-aling nurut kitab Khazinatul Asrar, kitabnya Naqsabandi, Thariqah Naqsabandi. Makanya manusia itu cenderung mementingkan dirinya itu kan aja tuh, membaca dirinya nggak mampu, sehingga tuh kebutuhannya itu yang dijadikan nominal. Untung apa enggak aku di sini aja itu. Itu ya. Jadi manusia tuh baca. Sekian ini 2.000 ya. Saya tanya Bapak, apakah mungkin ini bisa menjadi 6.000? Apakah mungkin ini bisa menjadi 100.000? Apakah ini mungkin menjadi tidak tahu harganya saking tingginya? Mungkin apa enggak? Akal. Kita menggunakan potensi akal. Mungkin apa enggak? Mungkin. Tergantung dari isinya. Ini 2.000, di mana 2.000 karena isinya air. Kalau mungkinkah ini nanti bisa menjadi 5.000, ya tergantung isinya. Kalau isinya itu minuman yang enak, minuman yang sudah terjadi, bisa juga 5.000. Mungkin bisa jadi ratusan ribu, tergantung isinya. Bila ini diisi madu yang asli, harganya lebih tinggi. Tapi kalau ini diisi berlian, kami nggak tahu harganya berapa. Ini berlian sekian ini. Ini adalah potensi akliah. Makanya manusia mulia karena akalnya. Tapi kenyataannya akal kita berfungsi apa tidak? Karena akal ini ada nutrisi dari batin. Inna fil jasadi lamudghatan. Sesungguhnya di dalam tubuh jasad manusia ada segumpal daging. Idza soluhat, bila daging itu baik, soluhal jasadu kullu, maka akalnya juga baik. Karena nutrisi batin menyalur ke dalam akal. Kalau akalnya baik, maka dia di sini banyak positive thinking. Mengapa kita negative thinking? Karena kolbun, potensi hati ini tidak benar, tidak diberdayakan, hatinya kotor dibiarkan, sehingga di dalam potensi batin ini menyalur ke dalam nutrisi ke dalam otak, sehingga otaknya yang mestinya positive thinking menjadi kotor, otaknya menjadi negative thinking. Melihat orang lain dianggap musuh, itu negative thinking. Melihat orang lain dianggap sebawahnya, itu negative thinking. Hidup adalah tanggung jawab. Alat apa ini nanti dipakai? Kalau ini sudah negatif thinking, ini nanti mempengaruhi lesan. Apakah ada orang negatif thinking lesannya menyenangkan? Ya tidak. Tidak pernah. Curiga terus itu. Adakah orang yang negatif thinking lesannya itu membuat orang bahagia? Tidak ada. Kalau ini sudah menjadikan ucapan-ucapan, inilah yang menjadikan suatu kebiasaan karena otak pikiran yang negatif tinggi. Kalau sudah menjadi kebiasaan, mamatal mar'u ila masa'ali, tidaklah seseorang mati sesuai dengan kebiasaannya. Walaupun ahli sholat, kalau kebiasaannya suudun, mati bawa sangka jelek, apa jadinya? Makanya hati wajib dibersihkan. Hadirin, ini dua potensi harus dikendalikan. Potensi akal, potensi batin. Ini tadi disebut segumpal darah, segumpal daging. Bila baik, semua baik. Bila baik, masyarakat baik. Kalau segumpal darah baik, rumah tangga baik. Bila segumpal darah baik,
makannya pun orang itu baik, perbuatannya baik. Tapi bila segumpal darah itu jelek, bila segumpal darah itu rusak, segumpal daging, maka pergaulannya rusak, negaranya rusak, rumah tangganya rusak, semuanya penuh konflik. Kata Rasul, Allah wahya qalbu, ingat itu hati. Artinya keselamatan bangsa, kebaikan bangsa, karakter bangsa bukan dari kepandaian, tapi karakter bangsa dari hati. Alat apa pembersih hati di zaman ini? Inilah masalahnya. Wahidiyah disiarkan tanpa pandang bulu. Sedangkan pengamal wahidiyah ini juga banyak yang lain, sudah punya alat pembersih hati, tidak sungguh-sungguh di dalam melaksanakannya. Mujadahnya berapa kali, nonton TV berapa kali, shopping berapa jam, sedangkan duduk setengah jam mujahadah membaca yang paling gampang ya Sayyidi ya Rasulullah, itu pun kita sering lengah. Mujahadah mungkin sehari semalam cukup sekali 7-17 atau 3-3-1, kurang. Butuh dunia saja lembur ya, butuh untuk bangun rumah, nyambut kawin nih terkuasa ya punya, butuh nyekolahkan anak biar lulus banting tulang. Ini butuh selamat dunia akhirat, masanya begitu. Kadang-kadang ibadah syariatnya ditinggal, sholatnya saja kadang-kadang kita tidak sungguh-sungguh, istilahnya tidak lembeng, apalagi ini urusan batin. Qalbun mu'min baitul haq, hatinya orang beriman, disinilah rumah Tuhan, Baitullah. Memang di Mekah ada Baitullah, itu Baitullahnya lahir, masjid terkenal yang memang satu-satunya adalah di Mekah, itu yang paling bagus. Tapi masjid yang tidak kalah indahnya adalah hati manusia, qalbun mu'min Baitullah. Hati kita ini seperti masjid apa seperti apa? Karena fenomena ini hadirin, fenomena ini, bila manusia tidak punya alat pembersih jiwa, bila bangsa ini hanya sekedar ibadah, tidak ada alat pembersih dunia, pembersih jiwa, maka hidup itu, kalau menurut hadis Rasul, qalbun mu'min, apa itu? Hatinya orang yang beriman, Baitullah. Hatinya orang beriman ibarat seperti masjid, hati menjadi tenang. Sikap kita adalah humble, sopan, lembut, lunak. Tapi kalau tidak ada pembersih jiwa, hidup ini seperti rumah sakit. Betul, rumah sakit itu wong gagah, sugi, nyambut gawe, ibadah, haji berkali-kali, umrah berkali, tapi seperti rumah sakit, dalamnya sakit, rumah sakit, bangunannya indah, dari luar nampak indah, tapi dalamnya sakit semua. Tersentuh sedikit marah, disinggung sedikit muncrat, seperti api. Inilah disebut nafsu amarah, dan nafsu amarahnya harus diredamkan. Inilah disebut pembersih hati. Ibu, bapak di rumah, kalau panjenengan cinta Allah, cinta Rasul, sudah punya alat, selawat apapun monggo, tibaan monggo, cuma spesialis mujadah jangan ditinggal, minimal sehari semalam itu lembaran. Kita kan tidak. Kalau sudah ada lagi 7-17, ulangi lagi lembaran, sekali lagi mungkin ada waktu ya Sayyidi ya Rasulullah setengah jam. Lakukan, ini kebutuhan kita menuju Allah, karena hidup ini menanam. Hidup ini adalah
Rabbana ma khalaqta hadza batila. Surat Al-Imran. Ya Tuhanku, sesungguhnya hidup ini tidak sia-sia. Apa yang kalian panjenengan ciptakan ini tidak sia-sia. Artinya semua ini gerak, ucap, perbuatan tidak lepas akan terjadi tanggung jawab nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau kita berbaik sedikit saja akan nampak besok di akhir. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu pula sedikit ucapan, sedikit perbuatan satu dzarrah juga akan nampak besok di sisi Tuhan, di sisi Allah. Oke. Inilah mengapa kita perlu bermujahadah. Mujahadah bukan hanya wirid. Mujahadah bukan hanya panjang membaca lembaran. Lembaran itu alat untuk mujahadah, bermujahadah memakai selapah kita. Tapi hakikat mujahadah itu sendiri adalah biqad'i aqobatin nafsi, memotong kebiasaan nafsu yang madmumah. Sudah mujahadah ngerasani wong, berarti panjang belum mujahadah yang sungguh-sungguh. Kalau sudah mujahadah biqad'i aqobatin nafsi, sapotong aku nanti ngerasani wong, aku iki diilokno tak bales dipotong, jangan. Ini banyak hikmahnya. Begitu mujahadah. Males ketika mau menghadap pada Allah, tidak boleh males. Aku harus berangkat, tidak boleh menuruti hawa nafsu. Ambil air wudu, duduk sholat atau duduk mujahadah. Itulah hakikat mujahadah. Bukan di mana-mana membaca selawat tapi tidak memotong kebiasaan nafsu, itu belum bernilai mujahadah yang hakiki. Ini di Alkitab nambahnya ini. Jadi mujahadah itu biqad'i aqobatin nafsi. Ketika akan membenci seseorang, apalagi ini nanti akan ada partai, ada bilang akan membenci ABC, potong, tidak boleh membenci. Yang mampu seperti ini akan selamat. Ya. Apalagi ini hadirin, kita peringati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si ibu saja saya tanya, apa sih yang terkesan dari Nabi Muhammad itu? Yang paling berkesan dari akhlak dari Rasulullah itu apa Bapak? Apa wahyunya? Apa gantengnya? Coba. Rasul itu semuanya berkesan. Semuanya berkesan. Saking kesannya yang agung. Sampai di kitab tiba, orang yang memandang wajahnya Rasul pasti bahagia. Mar'a wajah kayak saat man ro'a, siapa yang memandang wajahnya Rasul, memandang saja pasti bahagia. Sampai Abu Jahal ketika di luar sangat membenci Rasul, tapi ketika di hadapan Rasul tidak berani memandang wajah Rasul, dia hanya diam. Ada pembenci nomor satu, pamannya, di mana-mana mencaci maki, menfitnah Rasul. Tapi kalau sudah berhadapan dengan Rasulullah, dia tidak berkutik, tidak berani memandang wajah Rasul. Saking indahnya Rasul. Apa itu yang paling berkesan? Ternyata yang paling berkesan Rasulullah itu, ibu yang kita peringati hari ini dalam Al-Quran, terutama di dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu Allah dewi ini, dan kau Muhammad
Allah sendiri memuji, memiliki budi pekerti yang agung. Jadi yang paling berkesan di dalam jiwa Rasul itu adalah akhlaknya. Nah kita ini ahli dituntut, ya Sayyidi, ya Rasulullah, mesti ini ketularan nih. Akhlaknya mesti imbasnya pada orang yang ahli sholawat. Jiwa Rasul akan memancar kepada ibu-ibu yang mujadah. Mungkin mujadahnya kurang sungguh. Ibu masalahnya apa sih? Anak, ekonomi. Sungguh lakukan 40 hari. Yakin kita punya Allah, beres dengan sholawat. Karena ini tidak sungguh. Diulangi lembaran. Yang mau, kami tidak bisa memaksa. Hidayah di tangan Allah. Sing kerso monggo kita tingkatkan. Mujadah lembaran. Sing boten apal, ya Sayyidi, ya Rasulullah, setengah jam. Lakukan 40 hari. Insya Allah beres. Dasarnya apa? Dasar pengalaman. Banyak pengamal wahidiyah yang asal mengalami kesulitan apapun, setelah dibaca Allah memberikan pertolongan. Suatu saat, hadirin, ini kisah ketika Rasulullah ada di Madinah. Ketika itu Rasulullah pergi ke pasar. Ternyata di situ ada seorang tua Yahudi, wanita tua Yahudi sangat membenci Rasul. Tapi wanita ini mboten pirsa karo Kanjeng Nabi. Si jenis Muhammad itu sindi, cuma dia tuh mewangkel karena ada nabi yang menyiarkan agama baru yang menghilangkan agama nenek moyang. Akhirnya begini Pak, Rasul tahu itu wanita yang membenci aku. Dia tuh belanja membawa dagangan yang banyak. Lu gitu loh, Rasulullah mendatangi ibu membawa, iya Tuan, udah, maukah saya bantu? Terima kasih kalau Tuhan ikut membantu, tapi rumah saya jauh, tidak apa-apa, saya yang memanggul. Ingat, itulah li Rasul, peduli dengan orang. Orang yang membenci dianggap saudara. Orang yang mengolok-ngolok di hati tidak pernah ada kebencian. Itulah li Rasul, Ahlus Sunnah. Ulang jenanda seperti li Rasul. Apakah ada di hati kita orang yang kita benci? Bagaimana kita akan selamat di akhirat kalau di sini masih ada pembenci yang kita benci? Tidak ada kebencian. Ahli selamat yang benar akan memancar jiwanya, yang benci akan menjadi sayang, yang pemarah akan menjadi penyabar. Akhirnya Rasulullah, boleh saya bantu? Iya, lu Kanjeng Nabi megel ini sebagian orang nomor 1 kecintaan, megel menolong orang yang paling membencinya. Wanita itu tidak berani memandang wajah tuan muda ini. Akhirnya di jalan Pak, si tuan ibu tadi mantu ini, nah iki krungu-krungu ana jenenge Muhammad, tak sungok-rungokno teko dari marga yang terhormat. Lek ketemu wong jenenge Muhammad, jawono ya iku tukang sihir. Lek kowe mandeng mripate kowe kan luluh kan. Dono ya dono Muhammad. Sambil jalan sing dirasani Muhammad ini. Lek ketemu lek iso bentong ngono. Idono. Wong iku ngrusak agama nenek moyang. Ada Nabi Muhammad ya menolong itu. Terus Kanjeng Nabi hanya dia, hanya senyum, karena tidak ada wajah sifat-sifat pemarah tercermin dari hatinya.
hati seseorang akan memancar aura yang ada di dalamnya, yang ada di dalam di mukanya. Akhirnya gimana? Setelah selesai, sudah ibu meskipun ditaruh di luar, nunggu tak kena bi boten kula badhe wangsul mawon. Akhirnya Kanjeng Nabi pulang. Di tengah keluar rumah, ibu kula matur, "Sik nak mandek kok dhisik." Kanjeng Nabi berhenti. "Aku ujuk sepuro ya aku ngomong tok nang awakmu. Nanti gak sempat kenalan karo sing nulung aku. Sopo awakmu, siapa engkau, dari marga siapa, dari bani apa?" Kanjeng Nabi diam, tidak menjawab. Terus kedua, "Nah, apa kamu tidak suka berkenalan dengan ibu? Kamu itu namanya siapa, dari bani apa?" Kanjeng Nabi hanya diam sampai 2 kali. Yang ketiga, "Apa kamu benci dengan aku?" Kamu tidak menjawab pertanyaanku. Baru Kanjeng Nabi menjawab, "Inggih Bu, iya. Kalau panjenengan mau tahu, akulah Muhammad yang kau olok-olokkan itu, dan aku dari Bani Hasyim." Ibu wanita baru berani memandang wajahnya Rasul. Setelah memandang wajahnya Rasul, marrab wajah kayas'ad. Siapa memandang wajahnya Rasul, dia akan bahagia. Maka saat itu ambruk mengatakan, "Ya Rasul, ya Muhammad, maafkan, ternyata kau yang ku olok-olok, ternyata yang tiap hari kamu ku benci, yang tiap hari engkau yang ku rasani, ternyata kau memiliki akhlakul yang indah, akhlakul karimah, akhlak yang indah. Detik ini aku percaya kau utusan Allah." Dia masuk Islam dibimbing oleh Rasul langsung. Loh, ini mandang wajah Rasul, Bapak Ibu. Kita tidak mungkin memanjang wajah Rasul. Tapi Mbah Yai nonton, kalau kamu tidak bisa memandang wajah Rasul, taruh ya Sayyidi ya Rasul di hatimu. Rasul selalu di hatimu. Pandang akhlaknya Rasul, niscaya kamu akan bahagia. Mengapa pengamal wahidiyah tidak bahagia? Karena hati tidak pernah memandang akhlak Rasul. Akhlak Rasul tidak masuk ke dalam hati, masih di dalam akal, sehingga hati tidak terpancar syafaat Rasul yang agung itu. Masya Allah, kita akan mati, kita akan pulang sebentar lagi, cepat lambat hidup ini akan ada stasiun pemberhentian. Kebetulan kita masih di dalam perjalanan, tapi yang jelas stasiun pemberhentian sudah dekat. Setiap manusia punya stasiun sendiri-sendiri. Cepat lambat kita akan berhenti. Undang-undang stasiun kematian akan sampai. Bagi orang-orang yang mau turun di stasiun kematian, jangan lupa barang bawaan itu jangan sampai ditinggal, harus dibawa. Tapi kenyataan kita beramal, kita melakukan ibadah, ketika mati amal ditinggal karena tidak tahu apa tujuan hidup. Sholatnya ditinggal, hajinya ditinggal, amalnya ditinggal. Mengapa? Karena tidak tahu tujuan hidup. Filsafat Jalaluddin Arumi, saya bicara filsafatnya. Jalaluddin Arumi itu sampai akhir hayat ada di penjara. Ada lagi Syekh Abu Bakar Asyibli, sampai wafat dipasung. Apa dipasung tuh? Dianggap orang gila. Filsafatnya sama, sambil yang Jalaluddin Arumi. Karena kehidupan umat gak kenal tujuan hidup. Saya tidak menuduh, tapi ini saya menciptakan. Mungkin jangan-jangan kita tidak tahu tujuan hidup, padahal sudah tua, sampai mati karena tujuan hidup. Mungkin saja. Apal, kenali hati. Syekh Jalaluddin Arumi itu ketika itu punya santri pengajian itu puluhan ribu yang hadir. Yang hadir di kalangan umaro juga ada, di kalangan ulama juga ada.
karena beliau itu seorang alim alama. Ketika itu hadirin, saya Jalaluddin itu berpikir, ya masalah ilmu ini tujuan hidup. Akhirnya pada saat saya Jalaluddin Arumi ngaji puluhan ribu, akhirnya ngobong nih loh, obor besok ya, dia berkeliling karena saya hadir banyak, sambil keliling bicara gini, Pak Bakar, hari ini surga akan saya bakar. Gemuruh orang, kiai kuis kafir, kiai murtad, surga akan saya bakar, neraka dan pahala saya musnahkan. Sambil berjalan berkeliling di hadapan santri puluhan ribu, sambil berteriak, surga malam ini saya bakar, neraka dan pahala saya musnahkan. Akan dipegang oleh kiai-kiai, oleh pemerintah, dimasukkan penjara gara-gara ngomong surga saya bakar, neraka pahala saya musnahkan. Akan dimasukkan penjara, divonis, termasuk apa ya, kalau sekarang kena hukum apa masalah agama itu pelecehan apa itu ya, agama, dihukum, divonis, suatu saat dikeluarkan untuk konfirmasi, lek gelem tobat tak loro, lek gak tobat di hadapan kodi itu hakim-hakim agama yang alim-alim. Akhirnya begini, Syekh, apakah kamu tidak tobat dengan ucapannya itu? Apakah kamu tidak tobat, tidak kamu ralat ucapannya itu? Kalau kau ralat, tobat, kamu keluar dari penjara pemerintah. Saya jalan, tidak. Apapun terjadi, tetap tidak akan saya rubah. Aku akan menyatakan ini sampai kapanpun. Akhirnya ada tanya, apakah kamu tidak kafir seperti itu? Aku tidak peduli. Sudah, sekarang kamu pembelaan. Mengapa kamu bisa mengatakan surga tak bakar, neraka pahala? Gini loh, apa kamu tidak paham dengan kehidupan? Sedangkan manusia diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menyatakan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Jin dan manusia aku ciptakan hanya mengabdi kepadaku, menyembah kepadaku, mengharap kepadaku, takut kepadaku. Apakah kau tidak tahu itu? Apakah kalian tidak tahu bahwa kalian sholat 5 waktu? Berapa rakaat? 5 waktu berapa rakaat? 17 rakaat. Kalian janji kepada Allah, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Sedangkan Allah menyatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah aku memerintah kalian hanya mengabdi kepadaku murni mukhlisin lahuddin, dalam agama yang lurus. Sedangkan dengan adanya surga, manusia ibadahnya sudah zigzag, tidak tertuju kepada Allah, padahal janji iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Tapi ketika ada surga, dia lari ke surga. Ada neraka, nangis karena takut neraka. Maaf ya, seperti itu. Apa Anda lupa dengan itu? Yang kupikirkan adalah umat hidup di dunia tidak tahu tujuan hidup. Yang dikejar adalah kebutuhan hidup, sehingga mati tidak bisa mengabdi kepadanya. Ambilkan garam dari ibu. Ini ulama hikmah, ulama hukama, bukan mengajak kalian hanya beramal untuk mendapatkan pahala, tapi beramal
untuk lurus pengabdian kepada Allah. Di Wahidiyah itu disebut lillah. Kita tidak pahamin. Makanya Syekh Jalaluddin Arumi itu ada di penjara membela jenengan, membela umat supaya ibadah tidak zigzag tapi lurus kepada Allah. Justru dipegang masuk penjara. Syekh Abu Bakar Asyibli justru perjuangan yang lurus malah dipasung, dianggap orang gila. Sampai situ mati. Alhamdulillah dengan barokah, dengan karomah beliau Ghazal zaman Asy-Syarif Ramadiyati Syarif Said Abdul Majid Maruf, kita diberi mudah menyampaikan, tidak sampai dibawa ke penjara. Tapi malah banyak masyarakat yang mengamalkan. Tinggal mujahadah kita. Yang namanya perjuangan itu yuk sangu akal, yuk sangu batin. Batin ini sing kurang mujadahi. Nek wis mujadahi temen memotong hawa nafsu ini sing kurang. Nek mujadahi jago, rumangsa niki sing kudu dipotong, rumangsa apik, rumangsa aku, rumangsa bisa iku kudu dipotong. Itu jenis mujahadah. Hakikatnya mujahadah memotong hawa nafsu yang sudah menjadikan kebiasaan yang kotor dalam jiwa. Lu alat yang akhir zaman ini memakai sholawat, jenis sholawat Wahidiyah. Maaf, ini garam dikasih Romi Rosin, ternyata bicara ya waktu kan garam ya. Ya, Ibu paham tidak akan sampaikan? Paham? Mujadahnya berapa? Ibu al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah pendidikan awal bagi anak-anaknya. An-nisa'u imadul bilad. Ibu tiang rumah tangga, tiang negara. Negara kecil ada rumah tangga. Lek ono anak nakal, lek ono keadaan rumah tangga kurang bagus, mujadah ibu yang kurang. Karena Rasul mengatakan an-nisa'u imadul bilad. Kalau nanti daerah Jogja, Sleman perkembangannya ini akan pesat, tergantung tiang-tiang negara, tiang-tiang Madinah, kota ini. Kalau ibu-ibunya tidak bangkit, tidak akan sampai penjara di mana-mana. Ayo, ingin berjuang, mujahadah, kumpulan, lebaran aja ditinggal, ngelatih sabar. Kalau nanti ada fitnah, ojo diem lebih baik. Itulah hakikat mujahadah. Selain itu hadirin wal hadirat, mujahadah ini berkesinambungan. Perjuangan ila yaumil qiyamah ini sejak zaman Rasul adalah karakter. Ternyata karakter itu sumbernya dari batin kolbun. Karena kolbun itulah segala-galanya. Api elei seseorang tergantung dari kolbun. Perjuangan ini nanti naik atau tidak tergantung dari hati kita semuanya. Hadirin, saya aturkan ya. Ini sudah 1 jam. Kata Ibu Bapak, kalau sebut hidup ini tanggung jawab. Hidup ini amanah. Ya. Amanah kepada keluarga kita, amanah kepada tetangga kita, amanah kepada umat masyarakat. Dungane wis dikekno, mujadahi wis diparingi. Tadi disampaikan oleh Romo Kiai Haji Arif sekalian tadi sampai daturakan doa untuk memohonkan ampunan, doa untuk bangsa sudah jelas. Tinggal kapan kita baca, tinggal kapan kita praktekkan untuk memotong hawa nafsu itu. Karena Guru Fajarnya akan bertanggung jawab. Kita ini punya anak, yang namanya anak, namanya ibu bapak itu tanggung jawab. Kullukum ra'in. Kula panjang sedaya itu pemimpin. Kullukum ra'in. Mas'ulun ar-ra'iyatin. Tanpa jenengan itu pimpinan pengembala akan dimintai pertanggungan jawab. Hidup ini berkesinambungan. Ketika kula panjang binjingan dan di alam maksar akan dimintai pertanggungan jawab. Di situ ada banyak
peringatan dari Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sohibatihi wa bani. Allah telah mengingatkan, dibaca berkali-kali. Setiap kita baca, kita juga bisa, tapi tidak pernah masuk ke dalam jiwa. Di hari itu, ketika pengadilan Allah telah dibongkar, telah digelar, itulah hari pengadilan. Sedikit kesalahan akan dibuka, sedikit ketimpangan akan dimintai pertanggungan jawab. Saat itulah yafirul mar'u min akhihi, setiap manusia akan lari dari saudaranya. Walaupun sekarang kita ini duduk bersama, mungkin berboncengan bersama, saat itu akan lari karena semua cacat akan dibongkar. Kamu pernah ngerasani saya, pernah kamu mengolok-olok saya, barangku pernah kamu ambil, kamu pernah berdosa dengan saya, sehingga saat itu yauma yafirul mar'u min akhihi, saudara kita lari dari saudaranya. Wa ummihi, lari daripada ibunya, karena ibu sampai wafat belum kita balas, tapi kita sakiti, kita berbuat dosa. Wa abihi, ayah saya, keringat yang menetes belum pernah kusyukuri. Wa sohibati, kepada istri, suami, wa bani, kepada anak-anak. Ini akan terjadi amanah. Sekarang hari ini kita mujahadah, hari ini kita kenal lillah-billah, hari ini kita duduk bisa menangisi dosa. Anak di rumah tidak dibimbing, anak di rumah dibiarkan, jangan enak-enak, karena akan datang suatu masa di hari itu anak akan bertemu pada ibunya. Ibu, kamu di mana? Aku masuk neraka, ibu. Terus aku tidak terima engkau kujadikan anjing-anjing. Mengapa? Karena aku dulu tidak kau bimbing dalam kesadaran itu. Istri kita gak tahu diajak, suami akan bertanggung jawab. Makanya kesetaraan ini harus kita sampaikan kepada anak-anak. Kita tahu lillah-billah, anak-anak dibiarkan. Kita baru tahu Syekh Jalaluddin Ar-Rumi membakar surga ini sampai dukun. Ketika ditanya mengapa, bukan surga di akhirat yang saya bakar, tapi surga yang ada di hatinya manusia, sehingga manusia tidak lurus ibadah kepada Allah. Anak-anak kita belum tahu, tidak pernah kita ajak ngaji, sehingga ibadah seibadah, tapi yang dicari bukan Allah, yang dicari adalah pahala, yang dicari adalah surga, yang dicari tidak masuk neraka. Itu boleh cuma di akal, tapi di hati khusus hanya untuk Allah. Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini harus menancap di hati. Ibu punya anak dengan mungkin kita kuliahkan, anak kita mungkin kita manjakan, minta HP mewah kita belikan, minta mobil kita belikan. Kalau tidak panjang bimbing hatinya, anak akan menjadi musuh di akhirat. Inilah manusia yang diberi amanah tanggung jawab, yang mana kita akan merasakan ketika di akhirat. Lagi pula hadirin Bapak, yang terakhir ya, tak lagi kita tutup menjelang doa. Akan datang suatu masa di mana masa itu mulut ini dikunci, mulut dikunci. Tidak ada kata-kata lagi, tidak ada ucapan, artinya tidak ada kebohongan, tidak ada sekedar simpang siur. Mulut ini dikunci. Ketika mulut dikunci, semua dihadapkan di pengadilan yang agung. Siapapun dihadapkan dengan bermiliar-miliar mungkin sebanyak manusia. Akhirnya Allah mengatakan di surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari itu, ketika manusia menghadapi pengadilan yang agung, Allah Tuhan yang Maha Esa,
mulut manusia dikunci. Yang menjadi tip recorder adalah tangan. Tangan akan berbicara, kaki akan menjadi penyaksian apa yang dia lakukan. Manusia tidak bisa berkutik. Ketika kita dosa, kita tutup-tutupi. Tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang mengenal, sehingga kita dikenal sebagai orang yang baik, sehingga manusia mengenal kamu adalah kita orang-orang yang berharga. Kita dianggap suci, jujur. Di hari itu dibongkar rahasianya. Dosa yang ditutup-tutupi. Suami dosa pada istri yang ditutup-tutupi. Istri dosa kepada suami yang ditutup-tutupi. Anak dosa yang ditutup-tutupi. Pejabat yang dosa yang ditutup-tutupi. Rakyat yang dosa yang ditutup-tutupi. Sehingga nampak indah, nampak suci. Saat itu tidak ada yang suci sama sekali. Tangan akan berbicara, benar ya Tuhan. Dia melakukan dosa-dosa yang ditutup-tutupi sehingga masih dipuji oleh orang di dunia. Padahal dia itu jahat, padahal dia itu jelek, padahal dia itu kotor. Akan ada zaman seperti itu hadir. Mulut dikunci. Ini menjadi tip recorder. Ini akan berbicara. Amal kita ini oleh Allah dijadikan satu flash disk. Setiap orang punya satu flash disk. Flash disk ya. Panjen punya flash disk, saya punya flash disk. Sejak lahir sampai mati, flash disk itu besok diputar. Makanya ada butuh ini yang bicara, tangan. Ketika diputar semua nampak. Ini yang tidak pernah kita pikir. Sehingga kita enak-enak melakukan dosa, enak-enak kita menipu, enak-enak hati ini sengaja bangga. Tapi ketika dibebel, diputar flash disk itu, tidak ada yang baik. Hadirin, ya Allah, memohon tobat di malam, di hari siang ini, peringatan Maulid Nabi. Kita baca selawat nih. Simbol kenapa mau selawat gitu, monggo. Selawat lain monggo. Tapi kalau jenengan kerso, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, semoga dosa-dosa kita akan ditutup oleh Allah, dihapus oleh Allah, diampuni. Karena kita berhadapan dengan Allah yang Maha Ampun, Pengampun. Kita baca selawat pada Rasulullah. Mari hati kita pasang onderdil kehambaan, rumangsa elek, rumangsa rendah, rumangsa akeh dosa, rumangsa kalau kita ini orang paling jelek diakui di sisi Allah. Sambil baca selawat, kita merasakan anak-anak saya, keluarga saya, istri saya tidak pernah saya ajak untuk berjuang. Mari kita nyuwun muga-muga dibuka hati kita supaya kita mampu, diberi kemampuan mengajak keluarga kita khususnya dan orang lain pada umumnya. Sekali lagi, yang tobat di hadapan Allah, dosa kita banyak, terutama dosa kepada bangsa Indonesia ini sendiri, dosa kepada pemerintahan kita sendiri. Kadang-kadang kita sering mengolok-olok, sering gak suka, padahal itu kita harus banyak mendoakan. Mari hadirin, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kita doakan anak-anak kita, keluarga kita, dan kita minta semoga kita dilindungi, ditolong oleh Allah sampai mati. Ibadah kita dijadikan lurus seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Jalaluddin Arumi, atau yang disampaikan dalam ajaran Wahidiyah yang disebut lillah. Kalau mau, semoga Allah melindungi anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat Sleman dan sekitarnya, dan bangsa Indonesia semuanya. Al-Fatihah. Sing boten paham dari ya Sayyidi ya Rasulullah tadi. Allahumma ya Wahidu ya Ahad, ya Wajid ya Jawad,
Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma kama anta ahlu. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kama ba'd, as'aluka Allahumma bihaqqihi an turikona fi lujati bakhril waqta hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la natakharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqna tamama ya Allah wa tamama nikmatika wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika wa tamama ridwanika ya wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatabi ilmuka rahmatik. Walhamdulillah. Hadirin, mari semuanya pasti terjadi ketika hari pengadilan. Dosa kita dinampakkan, yang anak-anak kita mengidolakan ibu ayahnya, saat itu dibongkar dosa ibunya, dibongkar dosa ayahnya, yang mungkin di dunia anak-anak itu mencintainya, ketika tahu dosanya saat itu berbalik membencinya. Tidak ada idola yang sempurna kecuali Rasulullah. Kalau kita seperti itu, akhirnya anak tahu ayahnya digiring ke api neraka, tergolong orang-orang yang tidak ibadah, yang kufur. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Bagaimana malu kita ketika kita digiring ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau mengenai diri. Ibu pasti sayang dengan anaknya, bapak pasti cinta pada anaknya. Kita membanggakan anak-anaknya, kita membanggakan anak kita. Padahal besok kalau kita tahu anak kita digiring ke neraka, bukan wajah manusia lagi, ibu. Apa yang terjadi dengan panjang? Di mana kasih sayang ibu? Anaknya ada di neraka. Bagaimana? Itu kalau anak kita. Tapi yang lebih menyedihkan, ibu yang menyayangi kita, hadirin, yang air susunya menjadikan kita menjadi mulia seperti ini, ketika itu digiring ke neraka karena tidak paham dengan ilmu lillah, tidak paham dengan ibadah yang benar. Ditanya bagaimana, maka kita diam. Niku ngono wong tuwa jenengan, niku ibu jenengan. Kita belum bisa membalas apa-apa dengan ibu ini. Kita masih begini-begini saja. Ibu kita mati, tidak ada apa-apanya. Sekarang sudah meninggalkan dunia yang fana. Tidak pernah kita mujahadai. Apa kita ini anak apa, hadirin? Ini akan terjadi. Hanya air mata yang mampu menyelamatkan kita. Allah mengatakan, Rasul menyatakan, di mana itu disebut la yadkhulun nar man baka min khasyatillah. Aku tidak peduli
tidak akan dimasukkan neraka oleh Allah walaupun itu dosanya besar. Orang yang menangis karena takut kepada Allah artinya dia bertobat. Sedangkan kita tidak kenal ibadah, masih siksak ibadah kita, masih berani dengan orang tua kita, membiarkan anak-anak kita tidak paham dengan ilmu ini, membiarkan istri kita seperti ini, kita diam, tidak merasa dosa. Bagaimana dengan keadaan kita? Ya Allah, ya Allah, kami memperingati kelahiran Rasul-Mu ya Allah, tapi hanya sekedar seremonial, hanya memperingati kebiasaan, bukan memperingati akhlak dan perjuangannya. Mari di masjid yang mulia ini, ya mari kita tobat kepada Allah, matir kepada Rasul, katakan, ya Rasul, mungkin yang jelas kita nanti di akhirat, kalau panjenengan masuk surga, yang jelas saya adalah ada di neraka ya Rasul. Saya ibadah tapi tidak madep, saya ibadah tapi tidak lurus, saya masih menyanyiakan anak-anakku, anak-anak saya biarkan hanya dunia saja yang kupikirkan. Besok kalau saya ada di neraka ya Rasul, tolonglah kami. Maka disinilah fungsi sholawat untuk syafaat tadi. Mari dengan tunduk hati yang tunduk sungguh-sungguh, kita nyatakan bahwa kami orang yang penuh dosa. Kita tobat dari menghujat, tobat dari ngerasani, tobat dari menfitnah, tobat dari segala dosa. Mohon untuk ditolong dan dirubah oleh Allah. Mari kita panggil Rasulullah hadir. Ya Syafi'ah Khalqis alaika nurul wa aslahu faqatul walisali sayyidi haitarudda kudusas ya Syafi'ah alaika nurul wa aslahu qatul walisali faitarudda kudus ya Syafi'ah alaika nur wa aslahu faqad dhalamtu wa laysa li faitarudda ya sayyidi ya ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya ayyuha alaika rubi wa musilat ya ayyuha alaika rubi wa musilat ya ayyuha alaika rabbi waktu musilat. Al-Fatihah. Ya, saya kira cukup sekian Ibu. Kita niki saling mengingatkan, saya bukan lebih baik dari panjenengan, sama kami pun juga penuh dosa, cuma hati tidak pernah mengakui kalau kita ini penuh dosa. Hanya pikiran yang mengatakan aku penuh dosa, tapi hati belum menyatakan dengan benar penuh dosa. Kalau hati ini menyatakan kami berdosa, sanggen gue panjang nangis tadi. Delok anak nangis, anak-anakku. Aku jual sepuro ya, aku kasih bimbing aku pasti nangis. Ketika anak balita kita yang tidur,
kita pandang wajahnya, ibu yang menyatakan dosanya, ya Allah, anakku, aku juga sepuluh kasih di awakmu. Bapak demikian juga bilang, dosa itu dinyatakan di hatinya. Melihat anak-anaknya nangis, anakku, maafkan Bapak. Makanan haram yang tumbuh di dagingmu, kulunna lahmin, setiap daging yang tumbuh dari barang haram, fannaru aulabi, maka nerakalah tempatnya daging yang haram. Bapak yang menyatakan dosa di hatinya, dosa kita masih di sini, bukan di hati. Kalau yang di hati pasti selamat kita. Dulu anak-anakku, maafkan, makanan yang kau berikan padamu barang haram, pasti nangis nih. Mengapa hati kita tidak dibuka? Mujadah kita kurang, mujadah kita kurang, terutama hati kita. Kalau begini-begini saja, bagaimana nanti kalau kita ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Malu. Bagaimana kalau kita ketemu Mbah Yai ditanya, bagaimana Wahidiyah di daerah Sleman? Malu kita hadirin. Ya, saya kira cukup. Semoga diridhai Allah Subhanahu. Ini nanti ada nida, juga apa tidak? Ada nida ya, hadirin. Sebelum saya akhiri, Wahidiyah ini perjuangan rohani, memanggil jiwanya umat secara rohani, dipanggil supaya sadar kembali pada Allah, supaya tobat rohani yang benar-benar. Kalau hadis disebut ajilu ditaubati qoblal maut, cepat-cepatlah kamu kembali tobat, cepatlah tobat sebelum kalian mati. Oleh karena itu nanti setelah ini yang belum tahu, kita ajak perjuangan ini, kita ajak memanggil keempat penjuru. Bukan ibadah nih, duduk sholat ngadep empat penjuru, ngalor itu betul. Ngadep nang kiblat, kita panggil umat masyarakat hatinya yang sebelah barat. Kita panggil dengan istilah panggilan fafiru ilallah, larilah kembali kepada Allah. Terus satu sampai waktu jam, setelah ke barat ke utara, setelah utara kita panggil yang sebelah timur dan sebelah selatan. Ini bukan sholat atau ngadep ngalum itu, ini bukan sholat, ini perjuangan mengajak umat, memanggil umat sebelah barat, utara, timur dan selatan. Jadi hadirin, manggil ini nanti ini seperti halnya di dalam Al-Quran tafsir. Ya, jadi kalau itu ada, nanti kita manggil empat ini, bukan ibadah apa-apa, bukan jaluk apa, bukan sholat atau apa, memanggil ya. Ya, saya kira cukup. Ini supaya tidak gagal paham, kami sampaikan seperti itu karena waktu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.